itu dengan persentase perkuliahan 60% praktek, 40% teori. Sedang kalau S1 3 tahun atau 6 semester seperti itu. Terus dari masa studi itu yang singkat, berarti keunggulan yang lain dari segi biaya studinya juga pasti lebih. Jumpa lagi kita di Sareng Untidar, ngobrol santai bareng Untidar, dan masih kita berlanjut ke sesi khusus pembahasan tentang penerimaan mahasiswa baru Untidar. Ketika beberapa podcast yang lalu kita membahas tentang prodi baru di Untidar, ada 7 prodi baru di Untidar, dan kali ini kita berjumpa dengan prodi lama, tapi tentunya punya nilai yang khusus atau yang paling menarik lah ya daripada prodi-prodi yang sudah ada sebelumnya. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas prodi diploma, atau biasa kita sebut kalau di Untidar kita ada D3 atau diploma 3 akuntansi, dan juga D4 teknologi rekayasa perancangan manufaktur. Nah, kita perlu tahu nih ya sekilas atau lebih mendalam juga tentang 2 prodi ini. Langsung aja kita kenalan sama Bapak Ibu dosen perwakilan dari masing-masing prodi ini. Selamat datang di podcast Untidar Bapak dan Ibu. Oke, ya. Seneng ya kita akhirnya berjumpa. baru pertama. Oke, monggo bisa diperkenalkan dulu mungkin dari Ibu dosen dari D3 akuntansi. Perkenalan nama Ibu boleh? Baik, terima kasih banyak Mbak Dani atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktavia Laksmi Pramudiastuti. Saya adalah perwakilan dosen dari Diploma 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi. Oke, lanjut lagi nih dari Bapak perwakilan dari D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur. Halo, perkenalkan saya Nur Setia, jadi perwakilan salah satu dosen dari program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur yang merupakan transformasi dari D3 Teknik Mesin yang ada di Universitas Untidar. Oke, lanjut lagi untuk Pak Nur mungkin ya. Kalau untuk transformasinya itu resmi jadi D4-nya kapan ini Pak ya? Jadi transformasi resmi berdasarkan SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 4 Maret 2002 itu perubahan transformasi dari D3 Teknik Mesin ke Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur berdasarkan SK nomor 41 garing D garing OT garing 2022. Oke, berarti 2022 ya Pak ya. Berarti Maret. 1 tahun lah ya Pak ya untuk jadi baru perubahannya. 1 tahun. Oke. Lalu kalau untuk D4 ini kira-kira untuk mempelajarinya apa Pak? Dan perbedaannya apa nih dengan S1 Teknik Mesin? Jadi D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur itu masuk dalam jenjang pendidikan vokasi. Okay. Sedang kalau S1 jenjang pendidikan akademik. Kalau kita bicara perbedaan, jadi terutama di praktek perkuliahan. Jadi kalau vokasi kita mengacu ke peraturan Ditjen Vokasi, jadi kita di bawah Ditjen Vokasi. Okay. Itu dengan persentase perkuliahan 60% praktek, 40% teori. Okay. Sedang kalau S1 kelihatannya kebalikannya kurang lebih ya. Lebih banyak tapi materinya. Kebanyakan ke arah teori, sehingga kalau anak ya yang senang memahami istilahnya teori dan menganalisis atau ke arah riset itu ya ke arah S1 Teknik Mesin. Oke. Tapi kalau anak itu senang terjun ke lapangan untuk penerapan hasil karya atau pengembangan, itu ya terjun ke Diploma. atau Oke, itu D4 secara itu. umumnya. Secara umum iya. itu. Jadi perbedaan mendasarnya di situ. Dari sarjana dan juga diploma. Kalau ini Pak, kalau D4 ini, kalau yang D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur ini, mempelajarinya khusus di apa nih Pak? Kita pertama itu ke arah
sesuai profil kita ya Mbak ya. Jadi ke arah kata kunci dari judul itu ke rekayasa perancangan ya. Jadi bukan ke arah manufakturnya, tapi ke arah desainnya. Jadi Desainnya. ke desain produk ataupun desain proses. Nah, materi untuk proses manufakturnya atau pembuatannya itu mendukung ke arah desainnya itu. Jadi anak dititik beratkan ke arah nanti setelah lulus menjadi desain engineer di bidang manufaktur dan manajer produksi dalam bidang manufaktur itu. Berarti langsung sudah fokus gitu ya Pak Ke ya? fokus, jadi lebih spesifik daripada S1 teknik mesin. Jadi kita kan vokasi itu kelebihannya kan banyak jurusan, jadi lebih spesifik daripada kalau S1 kan luas ya. Kalau ini sudah langsung menjurus, menjurus ke arah lebih fokus dari awal ya Pak ya? Sudah dari difokuskan awal dari sudah awal. dari prosentase itu materi 60, perkuliahan 40 60-40 itu. Jadi penekannya ke arah skill dari Kemampuan dasar. kemampuan dasar tadi dan penalaran pengetahuan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi yang dia. Oke, setelah tadi dari penjelasan Pak Nur Setio, kita lanjut lagi. Nah ini, kalau perbedaan D3 akuntansi sama S1 akuntansi apa ini Bu Ovi? Oke. Kita jelaskan dulu, mohon izin, prodi diploma 3 akuntansi itu seperti apa. Oke. Kita ketahui bersama bahwa saya yakinlah masyarakat luas sudah tahu prodi akuntansi itu pasti yang bergerak di bidang ilmu akuntansi seperti itu. Baik dari jenjang diploma 1 sampai dengan program doktoral, akuntansi itu pasti berkecimpung untuk pembuatan laporan keuangan di sebuah entitas. Nah, untuk prodi diploma 3 akuntansi sendiri, kami memiliki tujuan untuk menyiapkan lulusan di bidang akuntansi, terutama yang bisa membuat laporan keuangan sebuah entitas dan juga membangun tata kelola sebuah entitas yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tak lupa sesuai dengan kode etik profesi akuntan. Oke. Nah, perbedaan dengan S1 akuntansi, yang pertama bisa kita sebut keunggulan ya, dibanding jenjang sarjana seperti itu. Diploma 3 itu masa studinya lebih singkat. Jadi kalau S1 akuntansi 4 tahun atau 8 semester yang 3 tahun minimal berarti ya. Kalau diploma 3 akuntansi itu masa studinya singkat hanya 3 tahun atau 6 semester. Seperti itu. Terus dari masa studi itu yang singkat berarti keunggulan yang lain dari segi biaya. Biaya studinya juga pasti lebih ringan lah ya. Ringan, karena lebih waktu murah, studinya juga lebih pendek. Iya, betul sekali. Oke, yang selanjutnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Nur Setio bahwa prodi diploma atau vokasi itu menyiapkan mahasiswa untuk lebih siap bekerja, dalam hal artian di sini proporsi mata kuliah praktik itu lebih banyak daripada mata kuliah teori. Oke, jadi bisa disimpulkan gini ya. Mungkin di sini kan kita nanti akan berjumpa oleh teman-teman calon mahasiswa yang mungkin baru lulusan dari SMA. Mungkin teman-teman di sini ini loh udah dijelaskan nih sekilas sedikit secuil dari D3 atau D4 yang ada di Untidar bahwa ada kok teman-teman yang mungkin gitu ya ketika dikasih teori aja gitu ya keluar dari kelas hilang. Mungkin ini cocok nih buat teman-teman yang tipe seperti ini ya nanti mengambil untuk jurusan D4 atau D3 ini. Karena apa? Karena ilmunya itu nanti banyak diperoleh dari langsung praktek di lapangan. Jadi salah satu mungkin gini ya Pak, keunggulan dari D4 atau D3 ini ketika nanti lulus mungkin akan lebih siap untuk terjun ke lapangan ya Pak, untuk langsung masuk ke dunia kerja gitu ya. Karena gini, kelebihan maksudnya perbedaan mendasarnya itu dari komposisi mata kuliah jelas ya. 60-40 ya. Terus dari metode kelulusan. Jadi metode kelulusan itu dalam arti di samping ke arah menyelesaikan SKS ya. Maksudnya terakhir itu kalau S1 itu biasanya ke skripsi ya. Betul. Kalau kita ke tugas akhir, jadi tugas akhir itu membuat produk hasil karya. Langsung ada bentuknya gitu ya Pak ya? Atau
dia bisa mengambil permasalahan yang ada di industri saat dia kerja praktek untuk diangkat, untuk meningkatkan produk yang ada di permasalahan yang ada di industri itu. Oke. Itu perbedaan keduanya. Terus ketiganya itu kalau masalah gelar kelulusan sama ya. Kalau S1 itu sesuai bidang keilmuannya, Ilmuannya, iya. ada SPD, ada. Kalau terapan ya STRT, jadi sarjana terapan teknik gitu. Jadi sama-sama masa kuliah juga sama-sama 4 tahun. Kalau untuk D4 ya. Untuk sarjana Justru terapan. sarjana terapan. Terus prospek kerja saya kira lebih luas karena lebih spesifik dan persaingannya nggak seketat di S1. S1. Karena Dan ini ya Pak, di mungkin- sini ditekankan biasanya terapan itu dibutuhkan bagi industri yang diutamakan pekerjaan yang memerlukan portofolio hasil karya, contohnya di bidang desain atau bidang teknik. oke. Jadi hasil kerjaannya itu dalam bentuk hasil karya, Jadi mungkin gini bukan ya, secara teoritis gitu loh. perusahaan yang mungkin mencari teman-teman lulusan D3 atau D4 itu memang udah spesifik ya. Spesifik. Iya. Dia akan tahu nih ketika Ah. dia masuk ke perusahaan A Di atau situ. B dikasih misalnya plot, Mbak harus A, B, C, dia langsung akan jalan sendiri. Karena itu sudah mereka tempuh juga waktu kuliah. Di kuliah Iya. didukung itu gitu loh. Oke. Terus itu, tapi kita juga nggak nutup kemungkinan terapan itu atau mungkin masuk di S1 mesin juga nggak menutup karena keilmuannya juga didukung oleh itu juga seperti Oke, itu. tapi kalau dari sudut mata kuliah nih Pak, yang didapatkan D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur ini sama teman-teman yang di S1 hampir sama nggak? Atau gimana nih? Nah itu saya katakan tadi dari praktek perkuliahan yang 60-40. Jadi kita tuh teori itu cuma sebagai mendasari apa yang memperkuat dari praktek. Jadi tidak ke arah mahasiswa nggak diarahkan ke arah riset Riset. gitu loh. Oh, oke. Analisis itu enggak. Jadi tetap Atau langsung praktek kalau aja S1 kan membuat mencari sesuatu. permasalahan atau menganalisis fenomena yang ada di masyarakat berdasarkan keilmuan yang dia Iya. peroleh. Kalau kita tidak gitu, terapan itu gimana menerapkan atau Langsung mencari teori yang sumber diperoleh. permasalahan yang terjun ke lapangan yang ada oke, itu. Jadi ya tadi Mbak Dani katakan kalau anak itu senang terjun di lapangan Iya, atau akan lebih praktek, mudah gitu ya, akan Pak? lebih mudah menyerap materi di sarjana terapan daripada yang di S1 gitu. Iya. Nanti keluar situ. ruang kuliah hilang ya Pak. Outputnya itu. Jadi di situ. Oke, berarti ini sekilas lah ya buat teman-teman tadi perlu kita jelaskan lagi. Bagi teman-teman nih yang mungkin di masa SMA-nya, yang mungkin kalau ngerasa kok aku kalau dikasih teori aja nanti tiba-tiba hilang. Bosan, Nah, ya, boleh nih iya, langsung aja nanti kalau mau milih jurusan, apalagi kalau mau masuk ke Untidar nih ya, bisa langsung milih D3 Akuntansi atau D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur. Nah, kita lagi nanya ke Ibu Ovi ya. Kalau tadi mungkin dijelaskan sama Pak Nur juga ya, kalau dalam segi teknik mungkin nanti bikin alat, pokoknya udah kelihatan lah secara Sumber fisik gitu kan ya. permasalahan Nah, gitu. kalau di akuntansi bikin apa nih Mbak untuk Oke. prakteknya kira-kira? Iya, sama dengan di sarjana terapan teknik. Kalau di D3 akuntansi atau diploma 3 akuntansi, kami juga ada tugas akhir. Bentuknya visibility product. Oke. Ada 4 jenis. Kita tetap mengakomodir apabila rekan-rekan mau membuat artikel atau publikasi. Tetapi fokus utamanya di 3 hal, yaitu SOP, buku pedoman, ataupun laporan-laporan terkait kewirausahaan. Jadi sistem juga bisa, sistem akuntansi, pencatatan laporan keuangan atau pembuatan laporan keuangan di sebuah UMKM atau di sebuah entitas perusahaan, instansi pemerintah bisa. Oke, berarti ini juga mendukung ini ya, salah satu visi Untidar ya, Betul. di mana berbasis kewirausahaan bahwa teman-teman dari D3 Akuntansi mungkin sudah Iya. diberi pembekalan juga untuk keuangan khusus ya untuk UMKM. UMKM, Oh, iya. Kami juga ada tambahan satu output yang bisa dipilih oleh rekan-rekan mahasiswa, yaitu apabila mereka sudah memiliki wirausaha atau sudah memiliki usaha, mereka bisa membuat tugas akhirnya itu laporan sama. Laporan keuangan dari usahanya tersebut. Iya, Seperti betul. itu. Oke, berarti sudah Sama. Iya. bedanya adalah fisik ya, bukan hanya bentuk pemikiran Iya, gitu kan ya. iya, Tapi iya. kalau untuk
D3 dan D4 ini jelas nanti outputnya itu ada fisiknya. Visibility Dan product. bisa dilihat, bisa ada bentuknya lah ya gitu ya, bukan hanya sebatas skripsi tebel tapi beneran ada produknya sebagai. Iya, betul. Nah ini yang mungkin banyak sekali ditanyakan nih Pak. Kalau yang nanya ini biasanya dari wali siswa. Kalau misal nanti anaknya masuk D4 teknologi rekayasa perancangan manufaktur, nanti lulusnya bisa jadi apa Pak? Jadi sesuai kita di D3 ya, sarjana terapan tuh penekanannya tadi saya katakan ke arah desain ya, teknik rekayasa, ada di rekayasa perancangan. Tadi ya, Pak, ya? Jadi saya yakin, jadi minimal kan nanti kita tekankan mahasiswa itu harus menguasai seperti software ya, Bu, ya. Minimal 2 software atau apa itu. Terus kelebihannya juga nanti kalau dalam hal software dengan software itu kita harapkan, karena dari survei pemetaan yang di industri ya, kebutuhan sarjana terapan itu untuk teknologi rekayasa perancangan itu cukup tinggi. Jadi kebanyakan ke arah software itu, penggunaan software. Untuk yang era sekarang ya Pak ya? Jadi kebanyakan itulah. Kalau masa itu sehingga persaingan itu akan ketat kan, tapi kita ke peluang untuk ke arah itu tuh insya Allah kerja lebih bagus. Akan lebih ini, karena mungkin perusahaan yang membutuhkan apa ya, lebih senang kali ya memiliki calon pegawai yang mungkin sudah punya keahlian untuk software Itu tertentu. pekerjaan yang menghasilkan portofolio itu. Iya. Jadi terus kalau masalah melanjutkan juga sama sifatnya sama dengan S1, jadi bisa ke arah S2 umum atau bisa ke arah akademik ya, jalur pendidikan akademik S2, juga bisa ke arah jalur pendidikan vokasi spesialis sesuai bidang keahlian S2. Gitu. Kalau dari D4 tadi mungkin untuk lulusannya mungkin ya akan mungkin masih sama lingkupnya dengan S1 teknik mesin, karena tapi bedanya mungkin untuk beberapa perusahaan atau tempat itu kan lebih menjurus. Lebih kalau spesifik. lulusan dari kita nanti sudah jelas lah, nanti sudah spesifik di bagian tertentu. Desain. Nah, kalau di D3 akuntansi apakah juga sama? Kalau di diploma 3 akuntansi kami memiliki 2 profil lulusan ya, atau prospek kerjanya. Yang pertama menjadi teknisi akuntansi, yang kedua menjadi wirausahawan di bidang akuntansi. Nah, khusus untuk teknisi akuntansi itu rekan-rekan alumni nanti bisa menjadi teknisi akuntansi di sektor swasta atau profit oriented atau perusahaan. Yang kedua di lembaga syariah atau non profit oriented. Terus yang ketiga di sektor publik atau sektor pemerintahan, dan yang terakhir di sektor perbankan. Oke. Nah, ini berarti sudah mulai terbuka nih ya bagi teman-teman semua yang mungkin masih galau nih. Terus aku harus milih S1 atau D3. Yang tadi perlu kita menggarisbawahi adalah D3 mungkin tidak akan membosankan ya Pak ya? Iya. D3 dan D4 tidak akan membosankan. Karena apa? Nanti prakteknya akan lebih banyak. Jadi agak lebih olah fisik, nggak cuma buka buku di dalam kelas dan sebagainya. Tapi nanti banyak sekali kita langsung bisa terjun ke masyarakat, menemukan masalah apa, lalu memberikan solusinya. Kalau dilanjutkan ini kayaknya nggak bakal selesai ya untuk membahas D4 teknologi rekayasa perancangan manufaktur dan juga D3 akuntansi. Jadi buat teman-teman terima kasih sudah menyimak podcast hari ini. Kita akan jumpa di lain hari di edisi penerimaan mahasiswa baru Untidar dengan materi-materi atau tema-tema yang akan menarik dan juga membuka mata lebarnya, utamanya untuk calon-calon mahasiswa yang mau masuk ke Untidar. Jadi biar tidak ada gundah gulana gitu ya, mau milihnya D3 atau S1, yang hari ini setelah nonton podcast sudah clear semuanya. Terima kasih kami ucapkan untuk Pak Nur Setio dan juga Bu Ovi. Sekian dari saya, yang penting terserah mau pilih jurusan apa saja boleh, yang penting satu, pahami diri kalian, kemampuannya di mana. Mau lebih ke teori atau lebih banyak ke praktik. Jadi kalian bisa menentukan apakah mau milih program studi diploma atau sarjana. Karena apa? Karena ketika kalian kuliah nanti akan kembali lagi ke kalian. Karena masa depan itu di tangan kalian, bukan orang tua, tetangga, sahabat, karib dan semuanya. Semuanya balik lagi ke kalian. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Oke, matur nuwun.